Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini Ustaz bersyukur bisa berjumpa lagi di mata pelajaran tematik dalam tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1 manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 5 dan 6. Semoga Anda sekalian di rumah senantiasa semangat dalam belajar dan tentunya harapannya pembelajaran kali ini bisa lebih fokus dan lebih semangat lagi. Anak saleh dan soleh sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Semoga Allah memudahkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Baik anak soleh dan soleh, selanjutnya Ustadz akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks dongeng, siswa dapat memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat. Yang kedua, dengan menonton video, siswa dapat menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Ketiga, setelah mengamati contoh, siswa dapat menemukan sifat pertukaran penyembelahan dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati teks dongeng, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan gambar. Yang kelima, setelah mengamati video, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng dengan tepat. Yang keenam, dengan mengingat peristiwa yang telah dialami, siswa dapat menceritakan pengalaman mendoakan orang lain dengan gambar sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dengan Garuda Pancasila. Selanjutnya, setelah mengamati contoh, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Baik anak soleh dan saudara sekalian, tahukah kamu Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan? Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk penghiasan taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Salah satu contoh sikap baik adalah bersikap jujur. Dayu berusaha mengamalkan sikap baik ini. Saat mengerjakan tes, Dayu tidak pernah menyontek. Jadi anak soleh dan soleha, salah satu sifat jujur yang bisa kita lakukan adalah ketika mengerjakan tes atau soal, maka kita tidak boleh menyontek atau mengerjakan dengan percaya diri, dengan jujur. Selanjutnya perhatikan pada tampilan layar berikut terkait dengan soal cerita tentang matematika. Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Benny mengumpulkan 720 helai daun nangka. Ia meletakkannya dalam kantong plastik merah. Berapakah jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny? Sekarang perhatikan
penjumlahannya. 530 ditambah 720 sama dengan 1250. Jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny adalah 1250. Tempat menyimpan daun milik Edo dan Benny ditukar. Daun Edo diletakkan pada kantong plastik merah, daun Benny diletakkan pada kantong plastik hitam. Berapakah jumlah daun milik Edo dan Benny? Nah, sekarang perhatikan sifat pertukaran dari penjumlahan berikut ini, di mana kantong plastik Edo dan Benny ditukar. 720 ditambah 530. Ternyata hasilnya adalah 1250. Dimana hasil penjumlahan dari pertukaran penjumlahan ini adalah hasilnya sama. Jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny adalah 1250. Jadi anak soleh dan soleh diingat bahwa sifat pertukaran penjumlahan itu berlaku, hasilnya sama. Jadi tidak ada perubahan dari hasil penjumlahannya. Nah, sekarang perhatikan lagi. Dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh khayalan, yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan turun-temurun dari nenek moyang. Nah, sekarang kita perhatikan dongeng terkait dengan petani yang baik hati. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan, ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka dan paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah itu ia mengurus bibit pohon semangka itu. Pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Jadi dari dongeng tersebut kita bisa melihat isi pesan dongeng. Petani yang baik hati berbuat baik akan mendapatkan balasan kebaikan pula. Perbuatan baik kepada hewan dan tumbuhan pun akan kembali kepada kita dalam bentuk kebaikan juga. Jadi anak soleh dan soleha, ketika kita berbuat kebaikan kepada siapapun, maka insya Allah akan kita dapatkan kebaikan pula. Jadi kita jangan henti-hentinya berbuat kebaikan kepada siapa saja. Karena pada dasarnya kebaikan itu adalah untuk kita. Nah, sekarang coba list perbuatan baik yang dilakukan. Yang pertama, mengobati kaki burung pipit yang terluka. Yang kedua, merawat tanaman semangka hingga berbuah. Yang ketiga, melepas kembali burung pipit ke alam bebas. Yang keempat, membagikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Dan kira-kira apa lagi? Silakan
tuliskan. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman? Karena makhluk hidup, khususnya tanaman, memiliki banyak manfaat bagi manusia. Misalnya tanaman berguna sebagai sumber makanan, bahan pakaian, bahan obat-obatan, dan menghasilkan oksigen untuk pernapasan. Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Nah, di sini bisa diperhatikan ya penjumlahannya. 540 tambah 590 sama dengan 1130. Nah, bagaimana kalau penjumlahannya ditukar? 590 tambah 540, ternyata hasilnya sama, 1130. Jadi penjumlahan 540 ditambah 590 sama dengan 590 tambah 540. Oke, alhamdulillah anak soleh dan solehah, itulah tadi pembelajaran 5 dan 6. Semoga anak soleh dan solehah bisa dipahami dan bisa dimengerti. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.